cinta ilmu atau menggantungkan pendapatan harian dari ilmu seperti mengajar atau mubalik yang dibayar, apakah itu bentuk ikatan selain kepada Allah? Bahwa ya seorang pengajar tentu saja yang diharapkannya bukan kemudian eh, apa mendapatkan keuntungan dari apa yang diajarkan. Seorang pengajar tentu eh, harus kemudian memiliki ketulusan hati untuk menyampaikan pengetahuan, keilmuan, membuka kemudian kesadaran manusia bahwa seseorang yang kemudian mendapatkan ilmu, salah satu di antara hal yang kewajiban yang harus dilakukannya adalah bagaimana kemudian dia memberikan ya, penghormatan, memberikan kemudian eh, kebaikan bagi orang yang memberikan ilmu kepadanya. Imam Ali mengatakan man alamani harfan apa barang siapa yang mengajarkan aku satu huruf saja, maka aku sudah menjadi hamba bagi. Jadi nah ini kita tentu mengungkapkan ya rasa syukur kita, terima kasih kita kepada orang-orang yang memberikan kemudian pelajaran bagi kita. Tapi orang yang memberikan ilmu tentulah dia eh, harus membuka kemudian hatinya dalam ketulusan ya bahwa baginya mengajar itu bukan sekedar urusan bahwa itu dia mendapatkan penghasilan, mendapatkan kemudian income untuk kehidupannya, tapi itu adalah amanat ilahi yang ada padanya yang mungkin dia sampaikan kepada hamba-hambanya. Eh, Mungkin di antara orang yang mendengarkan ilmunya eh, itu terbuka kemudian pandangannya dan menjadi orang yang kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hal menarik ya. Suatu saat itu ada di ada seorang ulama yang mubaligh, dia seorang syekh Qaraati ya. Dia sangat terkenal sebagai mubaligh yang sangat terkenal. Suatu saat dia diminta oleh Said Ali Khamenei, Said Al-Qaid ya, untuk membuat satu gerakan Al-Quran. Dan kemudian Syekh Qaraati ini membuatlah proposal tentang gerakan Al-Quran itu. Kemudian ketika membaca proposal itu, Syed Al-Khamenei ini bertanya, bukankah mengajar Al-Quran itu harus dengan ketulusan dan keikhlasan? Kenapa kemudian perlu biaya yang sedemikian besarnya seperti ini? Jawaban menarik dari Syekh Qaraati itu, dia berkata bahwa Abu Fadl Abbas adalah orang yang tulus dan ikhlas dalam membela maulanya Al-Husain. Tapi kudanya perlu minum dan makanan. Ya Allah, ya Allah. Jadi dia berkata jangan ragukan keikhlasan Abu Fadl Abbas. Tapi kuda yang ditungganginya perlu minum dan perlu makan. Masya Allah. Demikian bahwa dua hal yang tentu berbeda ya. Jadi bahwa tentu orang mengajar dan sebagainya itu harus keluar dari hati mereka sebagai amanah ilahi yang ada pada dirinya. Ilmu ini kan ada amanah ilahi pada kita semua ya. Hal yang mengikat kita antara diri kita dengan Rasulullah SAW atau para nabi adalah ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Dan ini menjaga amanah itu menjadi sesuatu yang juga berat ya. Baik, Ustaz. Ini kita masuk ke pertanyaannya Wiwik Pija Astuti. Izin bertanya, Ustaz, apakah makom bersama Allah itu hanya untuk para maksumin ataukah bisa terjadi pada orang lain? Apa kondisinya bertingkat-tingkat? Apa ukurannya? Nah, terima kasih. Ya, bersama dengan Allah itu tentu tingkatannya banyak ya. Pada tingkat sederhana seperti kita bersama dengan Allah itu adalah kita mengikuti apa yang
Allah perintahkan pada kita. Jadi ketika Rasulullah SAW itu menapaki berjalan dan diiringi kemudian Salman dan Abu Zar. Menarik bahwa ketika Rasulullah melihat ke belakang, Salman dan Abu Zar itu tengah menapaki tapak-tapak yang telah ditapaki oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah bertanya pada mereka, apa yang kalian lakukan? Mereka berkata, kami ingin mengikutimu, wahai Rasulullah SAW, termasuk menapaki tempat yang telah engkau tapaki. Gitu. Jadi ketika kita kemudian mengikuti perintah-perintah Allah, mengikuti kemudian ketentuan-ketentuan Allah, kebersamaan kita dengan Rasulullah dengan Al-Ma'sumin alaihissalam, mengikuti mereka, kita sebenarnya sudah bersama dengan Allah pada tingkatan ini. Bersama dengan Allah juga adalah hudurul qalb, hadirnya di hati kita itu dalam kesadaran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara syarat dalam sholat itu ada hudurul qalb, hadirnya hati kita. Bahwa hati kita tertuju dan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada tingkat yang lebih tinggi bahwa ini adalah perjalanan di mana seseorang itu sudah fana, ya sudah melepaskan apapun ikatan, yang ada hanyalah ikatan dia bersama dengan Allah, tidak pada selainnya. Ini kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tingkat ini, ketika orang itu hatinya sudah betul-betul dalam keterikatan bersama dengan Allah, maka tidak ada apapun kesadarannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq sallallahu alaihi, wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah qablahu wa ma'ahu wa ba'dahu. Tidaklah aku saksikan sesuatu kecuali aku menyaksikan Allah sebelum sesuatu itu, bersama dengan sesuatu, dan setelah sesuatu itu. Jadi ini tentu tingkatan yang tertinggi. Kita menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, mengikuti kemudian perintah Rasulullah dan Ma'sumin alaihissalam, pada hakikatnya pada tingkat ini kita sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke Ibu Munia Hurani. Izin Ustadz, apakah dalam menempuh perjalanan menuju Al-Haq itu harus terfokus karena seringkali kita terjatuh dari perjalanan menuju Al-Haq? Bagaimana batas minimal usaha kita agar istiqomah? Terima kasih. Berarti pertanyaannya. Ya, ya karena itulah bahwa kita perlu, ya, satu tentu saya ingin menyampaikan begini. Kita perlu berada pada lingkungan yang baik karena kita lemah, ya. Artinya kita dengan mudah kemudian kita harus membentengi diri dengan lingkungan ini. Yang kedua tentu memilih teman dalam perjalanan rohaniah kita, ya. Dan yang ketiga, ini Alama Toba-Tobai mengatakan bahwa setiap kita memerlukan guru yang baik, ya. Guru yang memahami. Jadi ada, kalau seorang misalnya di tarekat kita diperintahkan untuk mengikuti mursyid, Alama Toba-Tobai menolak itu, ya, bahwa mursyid hakiki adalah Nabi dan para maksumin alaihissalam. Tetapi bahwa yang diperlukan kita semua adalah guru yang baik. Seperti ketika kita belajar membawa kendaraan, maka guru yang mengajarkan kita itu pada satu saat yang melepaskan kita ketika kita sudah kemudian, bahkan bisa jadi seorang itu lebih mahir dari gurunya. Nah, guru yang baik itu bukan guru yang selalu mau nyuapi kemudian muridnya, ya, untuk mengikuti dirinya. Tapi kata ulama bahwa guru yang baik itu adalah guru yang kemudian mengajarkan kemampuan pada muridnya sehingga muridnya mampu kemudian menjalani perjalanan itu dengan dirinya. Jadi, tapi bahwa kita tentu perlu belajar, perlu guru yang baik untuk membuka kemudian cakrawala pandangan kita, ya. Dan mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di Mishkat TV itu guru-guru yang luar biasa, ya, yang pelajarannya sangat mendalam, membuka pandangan batin kita. Dan satu hal tentu saja yang tidak pernah lepas, yang harus ada pada kita,
Memohonlah pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu mendapatkan bimbingan secara zohir maupun secara batinnya. Oke, baik Ustaz. Ini kita sekarang berada di bulan Rabiul Tsani ya. Dan pada tanggal 10 Rabiul Tsani itu hari wiladahnya eh, Imam Hasan Al-Askari. Barangkali nanti Ya, Ustaz bisa menyampaikan teladan atau uswah apa yang harus kita ambil dari beliau. ya, Imam Hasan Al-Askari itu adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-11 ya, dan dia dikenal dengan luar biasa dan dia berada dalam keadaan yang sangat sulit ya. Bahwa dia diperintahkan oleh Khalifah Abbasiyah pada saat itu untuk pindah ke Askari ya, Samarra. Askari itu disebut Askari karena di situ tempat apa, tentara ya, barak tentara, sehingga betul-betul diawasi luar biasa. Padahal pada saat yang sama dia merupakan seorang imam, seorang yang harus membimbing umatnya dalam keadaan tersulit yang luar biasa, dalam dikelilingi oleh uh, ini yang luar biasa ya, mata-mata dikelilingi oleh para penjaga yang begitu luar biasa. Nah, tetapi apa yang dapat yang kedua, bahwa keadaan yang sulit juga dalam menyiapkan kemudian kehadiran Sahibul Asri wa Zaman atau Raja Syarif yang putranya digelari sebagai Al-Mahdi ya. Dan ini keadaan yang sangat sulit pada keadaan kondisi seperti itu. Tapi di antara hal yang luar biasa kita dapati dalam kesulitan yang begitu luar biasa, dalam kesempitan yang begitu luar biasa, itu tidak mematahkan kemudian semangat, tidak mematahkan perjuangan Imam Hasan Askari untuk terus membimbing umat. Jadi dalam keadaan sesempit apapun keadaan kita perlu terus kemudian menjalankan amanah yang Allah tetapkan pada kita, walaupun dengan segala cara yang mungkin kita lakukan. Ini hal yang mungkin luar biasa ya pada Imam Hasan Al-Askari yang berada dalam kehidupan yang sangat sulit. Di antara nasihat dari Imam Hasan Al-Askari, Imam Hasan mengatakan bahwa sedikitkanlah perkataanmu, karena perkataan yang sedikit itu adalah perkataan yang benar. Seringkali kita banyak kemudian berbicara, tapi sebagian pembicaraan itu tidak ada manfaat. Oke, kita tutup dengan doa manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli amalin yusiluna ila qurrabika wa hubba min ahibbaika wajma'na ma'ahum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon kepadamu kecintaan kepada hal-hal yang mengantarkan diri kami kepadamu. Kecintaan kepada seluruh amal dan perbuatan yang mengantarkan kami kepada kedekatan kepadamu. Kecintaan kepada orang-orang yang kau cintai. Dan gabungkan kami bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa tahirin walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.